warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Saya Muhammad Taufik Alino dari kelas 2J Manajemen ingin wawancara mengenai perusahaan PT Tanda Mata Kita yang bergelut di bidang rotan. Tugas dari Ibu Tiara Bisnis Internasional. Ingin bertanya mengenai perusahaan mengenai perusahaan yang dimiliki oleh Bapak yang satu ini. Perkenalkan ya Pak, namanya siapa Pak? Nama saya Jalanan Tama. Saya di sini sebagai pemasaran di perusahaan rotan yang bernama PT Tanda Mata Kita. Letaknya di mana ya Pak perusahaannya? Perusahaan saya ada di Palimanan, Desa Semplo, Pasar Minggu belok kiri. Terus Ada di Google Maps Pak? kenapa? Ada di Google Maps. Ada di Google Maps. Tanda Mata Kita, PT Tanda Mata Kita. Bagaimana deskripsi perusahaannya Pak tentang biodata segala macam? Tentang perusahaan ya. Kalau Tanda Mata Kita itu didirikan pada tahun 2002. Berlokasi di Semplo, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Didirikan di Cirebon itu karena apa? Karena banyak pengrajin rotan, supplier itu juga banyak. Yang mulai dari bahan baku, pengrajin rotan, pengrajin rangka, semua itu ada di Cirebon banyak. Terus apa namanya? Cirebon juga, kenapa kita milih di Cirebon? Karena pusat kerajinan rotannya itu kurang lebih 200 di desa-desa Kabupaten Cirebon sendiri. Jadi pesaing kita juga pemilik rotan banyak, nggak sedikit di Cirebon itu. Perusahaannya juga bergerak di bidang ekspor. Iya, kita fokusnya ke ekspor. Fokusnya lebih ke ekspor. Tapi kalau lokal kayak gitu masih jual? Lokal kita kan lebih ke ekspor. Karena Lebih utamakan ekspor. Karena kita fokusnya kan jualan per kontainer. Analisis perusahaannya Pak? Analisis perusahaan kami ya, dari segmentasi pasar, Tanda Mata Kita itu meliputi semua jenis kelamin, usia, dan rumah tangga. Namun kelas ekonomi konsumen mayoritas di tingkat kita itu menengah ke atas, menengah hingga ke atas. Kelas konsumen kita itu segmentasi pasar. Kalau pandangan bisnisnya? Pandangan bisnis kami itu yang kami ambil diharapkan akan maju dapat bersaing dengan pengusaha-pengusaha furnitur lainnya. Apalagi untuk mengembangkan industri rotan itu telah meningkat. Jadi kami sebagai furnitur bahan rotan akan mengutamakan pembuatan produk seperti kursi dan meja yang akan menjadi daya saing dengan perusahaan lain. Berarti ke furnitur ya Pak? Iya, kita fokusnya ke furnitur. Kalau industrinya? Kalau industri kami memiliki pandangan industri furnitur rotan sangat baik untuk kedepannya ya. Karena pengalaman dari industri rotan itu tidak mudah untuk orang lain bergerak di industri ini. Apabila tidak memiliki pengalaman itu cukup jadi susah juga. Kalau untuk hambatan perusahaannya ada nggak? Sama ancaman dari perusahaan lain atau bagaimana? Oh, mungkin hambatannya ada waktu baru buka usahanya ya. Nah, hambatannya itu kan nggak cukup banyak perusahaan baru dapat bersaing dengan bisnis rotan kami karena untuk wilayah kami ditempati banyak berdirinya perusahaan yang bergerak di bisnis rotan. Dengan skala ekonomi yang besar dan pengalaman yang cukup lama, perusahaan kami jadi sulit dijatuhkan oleh pesaing baru. Jadi kalau misalnya ada pesaing baru yang ingin buka perusahaan rotan, yang mungkin kalau sama kita yang udah lama harus punya pengalaman dulu, baru bisa terjun kalau ada orang yang ingin masuk ke dunia rotan. Sudah berapa tahun berdiri sih Pak perusahaannya? Kami kan tadi dari 2002, jadi sekarang tahun 2022 ya. 20 tahun berarti. Kalau ancaman-ancaman dari perusahaan lain atau bagaimana? Ancaman ada sih. Jadi ancamannya itu kita bisa mulai dari desain, dari harga, gitu. Jadi sekarang itu semakin banyak furnitur kan semakin bervariasi ya. Nah, permintaan konsumen itu kan juga banyak. Jadi tantangan kita itu harus bisa inovasi sama kreatif terus gitu. Kalau misalnya kita nggak gitu ya kita kalah saing. Iya, kalah saing nanti. Kalau
tahapan produksi rotannya bagaimana? Tahapan produksi kita ya. Hmm. Jadi kita pertama-tama itu kita ngerjain rotan itu nggak sepenuhnya semua di pabrik. Ya. Nah, jadi pertama-tama itu kita dapat orderan nih dari buyer. Maunya kayak gimana desainnya. Oke, kita terima. Habis itu kita melempar ke pengesup. Pertama nih desainnya. Karena kita gini dibagi dua. Di pabrik itu cuma penggabungan QC sama finishing. Ya. Nah, jadi pertama-tama itu kita ngambil desain kursi. Atasannya itu kan pakai rotan. Kita nganyam dulu, dikirim ke pengesup rotan yang penganyam. Ya. Nah, habis itu yang tahap keduanya kita bikin rangka buat bawahnya. Besi-besi. Iya, bikin besi rangkanya gitu, kita desain sesuai orderan. Habis itu udah semua jadi, itu masih belum bagus semua ya. Ya. Masih apa? Maksudnya dasar lah, tapi udah jadi bentuk kursi. Kirimlah ke pabrik, kita ambil. Nah, di pabrik kita pertama-tama itu kita QC. QC itu quality control tahap awal. Kita cek semua ada yang tetap atau enggak. Kalau udah bagus semua, baru kita amplas. Amplas, habis amplas kita bersihin semua. Kita tahap kimia nih rotannya. Ya. Rotan kita tahap kimia, kita bersihin semua. Habis tahap kimia kita penggabungan. Penggabungan itu kita beresin. Dari yang tadi ada rangka sama kursi itu kita satuin. Ya. Nah, itu kan jadi kursi, tadi kan belum nyatu kan. Habis dari itu kita ada tahap namanya rotan kan kayak kayu ya. Kayak ada serbuk-serbuk gitu. Ya, serbuk-serbuk gitu lah. Nah, kita bakar dulu. Ya. Kita bakar biar bersih. Kita amplas lagi. Habis kita amplas, baru kita tahap finish. Layer dulu pertama, kita amplas lagi, bersihin lagi. Baru kita timpa cat. Baru timpa cat, kita timpa layer lagi satu terakhir pakai clear biar kelihatan kinclong kan. Ada tahan lama juga. Lama catnya. Iya, bisa gitu. Nah, habis tahap itu tahap QC akhir. Ya. QC akhir kita cek lagi ada yang rusak apa enggak. Misalnya ada yang rusak, tapi kita pindahin, kita pisahin, baru kita beresin lagi. Kalau udah semuanya nggak ada yang rusak, baru kita proses packing. Tinggal nunggu waktunya berdiri. Bagaimana perusahaan menjalankan operasional usahanya? Maksudnya operasional itu dari awal sampai akhir. Ya. Oke. Dari yang tadi saya bilang kalau operasional ada. Kita nerima barang itu dari orderan bayar. Jadi bayar itu ngasih orderan itu kita ke pabrik. Melalui entah dari email, dari WhatsApp itu ada, karena kita udah punya bayar masing-masing kan. Bayar ngasih desain ke kita terima nih, kita ambil. Habis kita terima, bayar harus DP setengahnya dulu dari orderan mereka. Habis itu bayar sudah bayar, kita proses yang tadi saya bilang itu, proses produksi tadi saya udah jelasin kan. Nah, itu tahap produksi semua udah selesai. Nah, baru tadi kan saya bilang tinggal nunggu kontainer. Ya. Itu jadi kita ngambil BL. BL itu bill of lading. Bill of lading itu kayak tanda terimanya kontainer. Ya. Nah, tanda terima kontainer itu tanda terima kontainer. Jadi kontainer tinggal datang ke kita nunggu, kita packing, masukin, kita shippingnya menggunakan FOB. Apa itu FOB? FOB itu jadi kayak kita itu cuma tanggung jawab kontainer itu cuma sampai kapal, Oh iya. tapi nggak sampai sana, Iya, iya. gitu kan? Karena kalau kita sampai sana kan pasti rugi. Jadi kita cuma sampai kapal udah. Jadi sisanya kalau di kapal muka kapal tenggelam atau gimana udah tanggung jawab dia gitu. Sampai situ. Tanggung jawab. Ya udah tanggung jawab Bagaimana? Ya. Pokoknya kontainer udah naik kapal bayar harus lunasi. Kalau mau naikin kapal bayar harus lunasi. Berarti bukan pas barang datang ke bayar baru dilunasin, tapi udah naik kapal. Ya, baru mau naik kapal harus pokoknya kontainer itu bisa naik kapal kalau udah dilunasin. Ya. Gitu. Itu kalau untuk waktunya sih kira-kira berapa lama dari barang di packing sampai ke bayar? Dari produksi dari produksi kita itu Ini sampai ada yang pesen dulu gitu. dari pesen ya? Misalnya Bisa 30 sampai 50 hari. sebulan. Iya, kalau proses di pelabuhannya seminggu. Gitu. Kisaran yang 60 hari lah. Itu ke berbagai negara manapun. Iya, mayoritas ke Eropa, Amerika.
Tapi udah jadi barang, berarti bukan bahan mentah kan ini? Ya, udah jadi kursi. Ini contohnya ini contohnya. Nanti ada videonya di sini. Kalau untuk cara pemasaran perusahaan sih agar buyer bisa tahu tentang barang-barang kita, produk yang kita buat, bagaimana? Kita awal mula perusahaan rotan itu bisa terkenal kayak sekarang ini, kita mulai itu dari ikut pameran. Ikut pameran? Ikut pameran furnitur gitu. Jadi ikut pameran furnitur itu kita ngeluarin cost juga, tapi kan akhirnya kan banyak bayar ya. Awalnya kita juga sempet setahun setengah nggak ada orderan Ya. akhirnya ya dari pameran itu sama dari mulut teman ke teman lah, jadi Akhirnya bisa pada tahu ya, tentang produk-produk segala macam. contohnya dari Agan. Dan kan kemarin saya dapat orderan dapat channel ya kayak gitu, dari mulut ke mulut aja sih. Kalau sosial media kita sedikit ya, karena udah banyak orang lama sih yang pesen gitu. Perusahaan sih dari karyawan segala macam. Kita strukturnya simple ya. Ya. Paling cuman ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ada cuman 7. Strukturnya cuma 7. Yang paling atas itu ada pemilik. Ya. Lalu turun ke bawah itu ada 3, ada manajer pemasaran, keuangan, dan produksi. Nah, yang pemasaran turun lagi itu ada bagian memasarkan produk. Ya. Nah, kalau yang keuangan itu turun lagi ada pengelolaan uang perusahaan, atau kas itulah yang macam itu. Kalau manajer produksinya ya itu tadi proses produksi yang kerja di pabrik. Gitu. Kalau untuk karyawannya itu di gudang sama di kantornya itu kira-kira ada berapa? Kami di gudang, di pabrik ya, di gudang itu ada sekitar 30-an, 30 orang lah. Nah, kalau di kantornya cuma ada 5 orang. Cuma 5 orang. Iya, 5 orang. 1 orang itu buat ngambilin barang dari supplier gitu. Kalau bagaimana rencana kedepannya untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha ini, dan apa saja yang harus dilakukan biar mencapai keinginan tersebut, biar mengembangkan pengembangannya ya kita sendiri. Cara untuk mengembangkannya tadi saya bilang harus bisa inovasi ya, yang pesaing-pesaing lainnya kan. Kalau misalnya kita nggak bisa kreatif atau inovasi ya mungkin kita bisa kalah sama perusahaan-perusahaan lain gitu kan. Ya harapan saya sih ke depannya ya makin banyak buyer yang nggak tahu kita terus adanya apa sih kalau repeat order ya. Jadi kita kalau bisa dapat orderan itu dari buyer kan cuma sekali. Jadi kita pengennya gini, cuma cukup punya buyer itu 5, tapi tiap bulan itu masih orderan terus dibanding kita cuma kayak buyer ada 20 tapi misalnya cuma satu ngapain gitu. Ya itu yang harapan saya sih, pengen punya buyer yang cukup nggak banyak banget tapi order terus gitu pengennya saya. Kalau buat itu sih, kalau ini buat bahan rotannya sendiri, kalau di Cirebon itu atau di Indonesia lah, sudah mulai menipis kah atau masih banyak mentahannya segala macam? Kalau menipis sih enggak, cuman ya waktu itu sempat susahnya bahan baku itu gara-gara sempat diekspor 2010 itu. Ya makanya yang banyak perusahaan. Ya kolaps ya, kolaps. Jadi nggak tahu gimana pemerintahannya itu 2010 diekspor langsung ke Cina bahan baku sama ke Taiwan. Jadi yang lokalnya ini kita nggak kebagian rebutan. Sempat 2010 itu. Sekarang alhamdulillah udah enggak. Ya makanya banyak perusahaan-perusahaan pilot yang bangkrut kan. Ya, bangkrut. Kalau diomong apa ya? Dibilang menipis enggak, cuman lahannya itu segitu aja. Enggak nambah, enggak kurang. Jadi enggak, ya udah cuman mentok segitu doang. Bahan baku itu. Mungkin segitu aja pertanyaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf Bu. Iya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.